Ready? Ya. Ini kayak udah Kian Santang ya? Iya, Kian Santang. Ini mirip ikatnya Pak Edi Mulya memang. Pak Edi, maju Pak Edi. Pak Edi maju, go 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 go. Wiro Sableng, Sintong Genteng. Tahu nggak? Kacaunya mereka berdua. Rido, Ica jadi Sableng. Ica jadi Sableng tolong. Tolong istri saya jadi Sableng ya. Deketan. Apa? Ternyata istri saya bukan kita. Ya apa? Oh iya. Kita dua Sableng aja udahlah, kita gak bawa orang deh guys. Kita dua Sableng aja udahlah. Kedua Sableng. Ayo guys. Kita dua Sableng yang nggak jelas ya. Ya. Ayo guys. Dia udah ngeruntuhin win aku, kali-kali runtuhin lagi. Ya, runtuhin aja gak apa-apa. Go runtuhin win Ica. Go semangat. Go semangat. Dia malah seneng. Iya, Sableng semua. Guys, kali 5 pencet. Wih. Apanya teman-teman yang belum ikhlas? Teman-teman tap gak semuanya? Jangan pada nge-give. Makasih. Kalau pada nge-give Ica off ini. Jangan dong. Teman-teman kan nge-give effort. Tapi aku gak mau di-give, kasihan teman-teman. Itu Ica teman. Jangan guys. Iya jangan nge-give. Alhamdulillah menang Kaca. Makasih ya Kaca, memang orang baik is the best. Memang Rido nggak salah pilih. Juga orang baik. Rido nggak salah pilih. Dimana lagi punya hati semulia kamu Kaca. Salaman. Selamat ya. Makasih ya Kak. Iya sama-sama. Sehat ya. Ya makasih Kak. Ya maaf kalau ada salah kata ya. Ya maaf ya, tadi cuma hiburan Kaca. Kalau ada perikotanya begitu apa? Aku juga bercanda aja. Aduh. Hati ya. Ya aku juga bercanda Kaca. Makasih banyak ya Kak, cantik ya. Iya. Kalau sampai dulu dong. Kak Aimi. Ready. Oke, jumpa lagi teman. Kehadiran Amoy dan chemistry-nya dengan Ica itu membuat suasana yang baru di teman-teman Sobat Ngarit. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini memang sepertinya Sobat Ngarit menjadi mati suri. Dan itu bukan hanya kita rasakan saja teman. Tapi saya yakin teman-teman di daerah, kemudian teman-teman host para Sri Kandi juga merasakan hal itu teman. Dukungan support dari teman-teman di bawah, kalau kita amati memang semakin berkurang. Harusnya kita sama-sama refleksi lah, sebenarnya apa sih yang menjadikan Sobat Ngarit itu menjadi seperti sekarang ini. Belum Mas Yun buat apa itu? Scarf. Belum Mas Yun belum bikin komunitas, aku udah mengikuti Mas. Udah follow dari dulu. Ya, sejak 2021 kayaknya. Berarti lebih duluan dari kita teman. Iya. Keren kakak. Waktu pas buat aku itu aku nggak bisa nyamperin. Bentar guys. Kenapa nggak bisa nyamperin? Karena jauh. Oh, kakak ngefans banget dari dulu sama Mas Iyun. Iya. Aku doain ya, semoga kakak bisa PK live bareng sama Mas Iyun. Atau enggak bisa ketemu langsung sama Mas Iyun ya. Amin. Amin. Kak Jitu, makasih Kak Jitu. Nah inilah teman, sosok-sosok seperti abang inilah yang sebenarnya itu tidak pernah terlihat teman, tapi support
dukungan, keinginan, harapan kepada sosok Mas Iyun itu sangat besar sekali teman-teman. Kita lihat dari sebelum Sobat Ngarit menjadi terkenal sekarang, dia sudah lebih dulu mengagumi Mas Iyun. Keren teman. Ngarit, kalian mempertemukan aku dengan orang-orang hebat yang sebelumnya aku nggak bayangin. Penonton aku bakal banyak, terus bisa oh itu temannya Bang Rido, ya bisa kenal circle orang-orang terkenal. Norak gue. Jasun LDR anaknya Mami Hesti. Oh ini setelah tadi match dengan Jasun teman. Aman full. Teman baik Bang Rido. Oh ya, nanti kena copyright teman. Jadi inilah sosok Aimi yang akhir-akhir ini memang cukup menghibur untuk kita semua teman. Apalagi ketika bertemu dengan Ica, chemistry-nya tuh dapat sekali. Dan hiburan, gurauan, candaan yang mereka tampilkan itu natural sekali. Dan satu hal teman-teman, tidak ada perjodohan di sini teman. Aimi, Amoy bisa mengkondisikan bagaimana teman-teman Sobat Ngarit di roomnya itu bisa memahami apa yang menjadi tujuannya. Yang jelas dia selalu bersyukur teman. Ketika dulu sebelum mengenal Sobat Ngarit, penontonnya hanya 3, 10, mungkin paling banyak 20 orang. Sekarang rata-rata 1000, 2000, bahkan bisa lebih. Dan itu disadari secara penuh oleh Amoy teman. Makanya setiap kali dia live selalu menyempatkan diri untuk mengenalkan Sobat Ngarit ke host-host kecil, mencari keluarga baru. Memang patut untuk diapresiasi teman. Walaupun belum pernah match dengan Mas Iyun sama sekali, tapi penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih ke Mas Iyun tidak pernah lupa dia berikan teman. Itu yang spesial. Yang kalian Bang Timbang Turu, makasih udah hadir. Yang kalian support aku, tanpa kalian aku mah apa tuh, cuman penonton 3 biji dulu. Teman. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur guys. Orang terserah mau ngomong kita apa, yang penting kita mah berbagi, kita mah bisa membahagiakan banyak orang, kita tidak merugikan orang ya guys ya. Makasih. Abdurrah hadir. Nah, itu selalu dia ucapkan teman-teman setiap kali live. Itu buat Mel. Nah, udah Leo masih ngejelasin tentang kopdar. ini di sini aja jelasin kan bisa. Kan kita juga panitia. Gini teman-teman, masih banyak teman-teman di channel saya yang berkomentar bahwa saya terlalu condong ke salah satu pihak. Saya tegaskan saja, banyak teman-teman yang berasumsi, beranggapan bahwa saya terlalu mendukung Bli Leong, terlalu mendukung Bung Ayu. Teman-teman perlu catat, saya selalu mengedepankan Sobat Ngarit sebagai wadah untuk bersilaturahmi, untuk berbagi kebaikan teman-teman. Jadi siapapun yang berbuat baik melalui wadah Sobat Ngarit pasti akan saya tampilkan teman-teman. Saya tidak mau terperangkap pada kubu-kubuan atau permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Jadi apapun yang saya reaksi, apa yang saya tampilkan, itu adalah wujud penghargaan saya terhadap teman-teman Sobat Ngarit. Itu yang perlu dicatat teman. Jadi saya tidak mau dianggap masuk ke kubu A, kubu B. Saya lebih condong ke sini daripada ke sana. Saya tidak ingin mendengarkan itu teman. Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya ungkapkan, murni untuk Sobat Ngarit. Itu saja teman. Dan kita dengar ini dari teman-teman Sobat Ngarit Bali. Kita kan panitia nih bos.
Susah beliau ngejelasinnya. Kenapa? Di sini aja kita kan bisa bantu jelasin. Biar nggak dikasih kerjaannya aja. Oh dia malu. Enggak, udah jelasin aja. Oke, dari kepanitiaan, dari kepanitiaan itu sendiri, beliau tidak terlibat di struktural kepanitiaan, hanya sebagai penanggung jawab. Jadi beliau inilah yang masih muda-muda inilah, yang kreatif inilah yang sebagai panitia inti. Maksudnya gini, beli di komal sebelah, beli dianggap tidak ada etika, tidak izin dari pendiri. Beliau tidak pernah mempermasalahkan itu, mau dianggap beliau tidak ada etika, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Beliau tidak pernah mau mempermasalahkan itu semua. Karena apa? Yang bisa menilai diri kita sendiri itu adalah orang lain. Jadi teman-teman mau menilai beliau tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak punya apapun, beliau persilakan. Akan tetapi beliau sarankan coba cari deh rekodannya masalah itu. Dan teman-teman pelajari dulu semua dari start live sampai dengan akhir live. Nah itu loh. Ya pada intinya beliau di sini mengadakan kopdar dengan teman-teman Bali. Mungkin bisa ditanyakan, kebetulan di sini ada sekretaris 1 dan sekretaris 2 ya. Katanya, Jung, Fani, Apa? di Bali ada memungut iuran nggak untuk kopdar? Nggak, tidak. Tidak ada. Loh, terus uang kopdarnya datang dari mana? Sponsor. Dari sponsor. Dari sponsor. Jadi nggak ada 1 rupiah pun? Tidak. Nggak ada 1 rupiah pun? Terus beliau dengar sudah hampir 90% terbayar semua. Kalau sudah terbayar semua, kok beliau cek di buku kas itu tadi masih ada di laporannya sekitar lagi hampir 10 juta. Dari mana datang uangnya? Dari usaha. Punya tuyul kah? Teman-teman panitia punya tuyul kah? Ini tuyulnya. Tuyulnya cantik. Nah begitu, jadi Bang Ayu dan Pak Ani kebetulan terjun di kepanitiaan. Jadi beliau berpesan, mungkin beliau tahun depan sudah tidak ada di bagian dari kalian, atau mungkin bulan depan sudah tidak ada di bagian dari kalian. Bila mana ada teman-teman yang ingin mendapatkan tata cara untuk pembuatan event kopdar yang terselenggara tanpa membebankan ke anggota, beliau berharap pada teman-teman di kepanitiaan silakan sharing ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di sini agar teman-teman lain juga bisa menerapkan di daerahnya masing-masing. Ya, syukur-syukur kalau misalkan dari RAB bisa melebihi, sehingga setelah selesai kopdar teman-teman bisa melanjutkan dengan dana yang ada ke cara-cara ke agenda selanjutnya untuk membangun UMKM di daerahnya masing-masing. Gitu. Ayo. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendukung kopdar, dan juga nanti di wilayah kalian kalau kopdar kita pasti bakalan dukung juga, bakal support juga. Kita sering support ya teman-teman semua. Setidaknya itu yang beliau sampaikan tadi. Kan dari awal beliau terjun live itu beliau udah menyampaikan 2025 mungkin beliau bisa ikut serta warawiri, tapi kan tidak menutup kemungkinan beliau mulai ada pekerjaan, mulai ada tugas, mulai harus ngurus ini itu ya, kemungkinan besar tidak akan bisa aktif di kemudian hari. Jadi ya teman-teman di panitia, di keluarga Bali, sedikit-tidaknya beliau sudah ngasih fondasi, teman-teman tinggal melanjutkan. Ya, beliau harap di kopdar selanjutnya itu Bali sudah harus bisa membuat event yang jauh lebih besar. Dalam hal untuk sekarang ini kan kita bilang belum event. Kalau tahun depan mungkin beliau akan ngasih challenge, tantangan, hadirkan artis terkenal buat event yang luar biasa. Gini teman, banyak sekali yang saat ini
menyudutkan posisi teman-teman Sobat Ngarit di Bali, tanpa terkecuali ke sosok Gung Ayu sendiri. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya teman. Banyak yang kemudian mengambil kesimpulan sendiri ketika ada kegaduhan di dalam wadah Sobat Ngarit. Ketika beliau menyampaikan ingin mendaftarkan Sobat Ngarit ke Kemenkumham. Tapi kita tidak melihat jauh ke belakang atau jauh ke depan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa yang melatar belakangi? Kita hanya berasumsi setelah mendengar pernyataan dari si A, si B. Oke lah, di sini saya tidak ingin berada di posisi tertentu teman. Saya berada di posisi tengah di Sobat Ngarit. Apa yang dilakukan teman-teman Sobat Ngarit di Bali bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Banyak orang teman-teman. Dan secara ekonomi, tidak semua dari teman-teman Sobat Ngarit di Bali, mereka mapan secara keuangan teman-teman. Dan mereka tetap kompak untuk melakukan kegiatan sosial atas nama Sobat Ngarit. Ada yang memperdebatkan kenapa logonya beda. Coba teman-teman amati. Adakah satu logo yang memang resmi dikeluarkan oleh Mas Iyun? Tidak ada teman-teman. Logo yang sekarang beredar adalah imajinasi dari teman-teman Sobat Ngarit sendiri. Dan begitu juga dengan teman-teman Sobat Ngarit di Bali, mereka menunjukkan ciri khas Balinya. Dan tidak melepaskan nama Sobat Ngarit Nusantara. Itu yang perlu dicatat teman. Jadi selama teman-teman Sobat Ngarit di Bali masih membawa nama Sobat Ngarit Nusantara dan selalu melakukan kegiatan bakti sosial, kegiatan yang memang untuk kepentingan orang banyak, saya rasa masih patut didukung teman-teman. Jangan karena ada sedikit kesalahan yang dilakukan secara personal, kemudian kita menyalahkan ke semua teman-teman yang ada di sana. Itu tidak fair teman. Dan ini, kegiatan kopdar yang dilakukan di Bali, mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Semuanya diperoleh dari donatur. Dan bagaimana cara mendapatkannya, hanya mereka yang tahu teman-teman. Saya yakin bukan pekerjaan yang mudah. Dan itu teman-teman Sobat Ngarit Bali lakukan teman. Rasa-rasanya ini yang sebenarnya patut dicontoh untuk teman-teman Sobat Ngarit di daerah yang lain. Bagaimana sih mereka bisa menghasilkan banyak sumber dana untuk sebuah kegiatan besar? Bagaimana kekompakan mereka selalu terjalin, terjaga? Itu yang sebenarnya harus kita telusuri. Kita korek dari mereka, kita ambil ilmunya. Jangan kita menghujat ketika mereka melakukan hal baik. Jangan kita menghujat karena persepsi kita yang berbeda. Kita juga harus fair teman-teman. Coba typing di Papi suruh undang Gung Ayu kayak gitu. Iya. Papi lagi di mana? Di ini Labuan Bajo, NTT. Liburan ya? Ya sebenarnya ada satu kerjaan tapi udah kelar. Ini tinggal liburannya. Oh. Tapi cuma 2 hari aja, Gung Ayu. Oh gitu. Pantesan. Kontennya kayak orang pacaran ya, liburan. Kan udah lama kita nggak kayak gini. Ya. Iya. Gimana rupanya? Apa yang ditanyakan? Ini ada kopdar nanti Papi tanggal 6 Juli di Bali. Ya. Ya, lu apa ini rupanya? Buat apa? Ngapain? Gila lu. Wah, Mas ngapain ini pakai rek segala Ada ini? ini. Relax. Nah, banyak kesalahpahaman dari teman-teman yang tadi sempat melihat live-nya Gung Ayu dengan Papi Tongli Wafa. Seolah-olah Papi
tidak mendengarkan atau mengesampingkan apa yang disampaikan Gung Ayu. Sebenarnya itu persepsi dari teman-teman sendiri. Karena ada kondisi tertentu yang menyebabkan perbincangan antara Gung Ayu dengan Papi Tom kemudian berhenti. Dan ini lihat komentar dari Papi Tom. Ya orang yang bikin Sobat Ngarit berarti kopdar Sobat Ngarit berarti dia mencintai Sobat Ngarit. Orang yang membuat kopdar Sobat Ngarit berarti mencintai Sobat Ngarit. Itu dengar teman. Jadi jangan kita berpersepsi terlalu jauh dan kita berasumsi yang tidak-tidak teman. Bagaimana Sobat Ngarit akan besar kalau kita selalu memiliki pemikiran negatif terhadap saudara-saudara kita sendiri? Kita kesampingkan permasalahan yang sedang terjadi teman-teman. Kalau kita ingin Sobat Ngarit tetap bertahan. Sobat Ngarit tidak tergantung dari 1-2 orang. Sobat Ngarit diisi oleh banyak orang dan menjadi besar karena banyak orang. Dan kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Mas Iyun sudah menyediakan wadah yang sangat bermanfaat teman-teman. Jangan juga terpaku dengan apa yang seolah-olah teman-teman simpulkan dari apa yang disampaikan Mas Iyun. Ketika Mas Iyun menyampaikan cul, los, yang seolah-olah Mas Iyun marah. Kita tidak tahu konteksnya apa di situ. Tapi persepsi teman-teman sudah terlalu jauh arahnya bahwa Mas Iyun melepaskan Sobat Ngarit. Sobat Ngarit itu sudah terlalu besar teman-teman. Dan saya yakin Mas Iyun tidak bakal melepaskan begitu saja. Mas Iyun membangun Sobat Ngarit dari nol. Apakah hanya karena 1-2 permasalahan kemudian melepaskan begitu saja? Saya rasa tidak masuk akal. Dan inilah sebenarnya tantangan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa bangkit, bisa bangun, bisa mengesampingkan segala permasalahan yang sekarang ada untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi lebih kompak. Dalam sebuah kapal besar, perahu besar, tidak mungkin dalam pelayarannya selalu berjalan mulus teman-teman. Itulah. Ya, sekarang tergantung dari kita masing-masing. Apakah kita akan tetap bertahan atau tidak? Apakah kita akan termakan oleh banyak isu yang sedang berkembang atau kita tetap konsentrasi dan komitmen dengan tujuan awal kita, membesarkan Sobat Ngarit, menjadi bermanfaat dalam Sobat Ngarit. Itu saja teman. Oke, terasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia di channel saya, selalu memberikan komentar, selalu memberikan like. Dan apapun support dari teman-teman, itu menjadi sesuatu yang sangat positif untuk saya teman. Oke, terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan, srek.